Halo semuanya, balik lagi di acara Biru Atisa, bincang seru Atisa di Pamkara. Hari ini kita udah kedatangan salah satu siswa SMA Atisa di Pamkara yang juga berhasil masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN. Oke, boleh langsung diperkenalkan? Halo semuanya, nama saya Indra. Saya adalah siswa SMA Atisa di Pamkara, angkatan ke-13 dan calon mahasiswa baru ITB tahun 2021. Wah, anak ITB ternyata nih teman-teman. Buset, ngeri banget nih kayaknya anak ITB ini. Kira-kira gimana tuh Mas ITB? Ada kebanggaan tersendiri? Tentunya dong. Iya. Bangga. Iya. Jadi ini udah cita-cita banget gitu dari kecil. Enggak sih. Oh enggak. Dari SMA nemu-nemu gimana cara masuknya gitu-gitu. Mana universitas yang bagus gitu-gitu. Oh, tapi memang itu udah ngincer ya dari awal. Iya, betul. Dari udah pengen ya ke sana ibaratnya ya. Oh, jadi ini udah inceran dari awal gitu ya. Jadi ya dia udah kepengen banget nih masuk di apa ITB gitu Iya. ya. Jauh ternyata ya di kota seberang gitu ya. Nah, ini diundang ke sini deg-degan gak kira-kira tadi? Iya, tentu saja. Gimana deg-degannya tuh gimana tuh? Takut salah ngomong. Takut salah ngomong? Enggak lah, di sini kita kayak bicara santai aja ya, di bawah santai aja, enjoy gitu. Walaupun banyak kamera di sini mengintai ya, gitu kan. Jadi pergerakan kita apa segala macam, tapi ya nggak apa-apa. Intinya kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja hari ini ya. Oke, langsung aja gitu ya. Jadi yang kita tahu tadi Indra, ya katanya kamu ketua OSIS ya dulu. Iya, betul. Ketua OSIS. Iya. Oh, ketua OSISnya masuk ITB nih. Ngomong-ngomong jurusan apa, Indra? Saya kalau di ITB itu masih masuk ke fakultas. Oh, fakultas. Oh, Jadi belum begitu. ke penjurusan. Oh begitu. Fakultas apa tuh? FMIPA. FMIPA ya. Oh, FMIPA. Kayaknya tadi ada yang sama ya, sama dengan Arya ya. Arya, benar. Oh, bareng sama Arya. Ini kalau sekelas lagi sih bisa jadi Atisa nih. Atisa kedua nih, teman-teman. Kalau dia sama gitu ya kelasnya. Oh, Fakultas MIPA. Jadi belum penjurusan ya. Betul. Nah, dari Fakultas MIPA sendiri itu nanti penjurusannya kemana itu kira-kira? Ada banyak sih. Kalau saya nanti milih masuk ke matematika, lalu semester 5 kalau nggak salah masuk ke KK statistika. Oh, statistika. Nah, kalau kamu kira-kira incarannya yang mana tuh? Kan banyak tuh. Yang mananya? Incarannya apa? Mau statistika atau mana Iya, yang statistika. yang Iya. kamu pengen ini ya berarti? Iya, betul. Mantap nih, statistika berpacu dengan angka berarti Iya, ya. data, iya. Biasanya orang itu kan kalau sama angka tuh gimana ya? Kayak menjauhi banget gitu ya, angka gitu. Kayak orang tuh takut, ya gue mau kuliah nih tapi hitung-hitungan gak jadi deh gitu kan. Kalau kamu ada perasaan gitu enggak? Kalau saya justru terpacu. Jadi kayak seru aja ngolah-ngolah data segala macam. Jadi kayak kita tahu apa nih yang kurang, apa nih yang bisa diprediksi ke depannya segala. Oh begitu ya, wah buset nih bisa memprediksi dengan angka nih, begitu teman-teman. Wah mantap banget nih, jadi memang udah benar-benar kayaknya udah siap banget nih kayaknya Indra ya. Udah siap banget dari aura-aura mukanya tuh bisa dilihat sendiri nih, sumringah gitu ya, seneng-seneng gitu ya mukanya ya. Jadi kayaknya udah bener-bener siap gitu ya masuk ke ITB gitu ya. Nah terus juga nih kira-kira nih dari kamu sendiri gitu ya, kenapa sih orang itu ya, ini menurut pandangan kamu ya, kenapa sih orang rata-rata lebih memilih universitas negeri gitu atau perguruan tinggi negeri PTN ya dibandingkan dengan swasta? Kalau menurut saya tentunya karena PTN itu kalau untuk masuk ada perjuangannya. Berarti kan kalau kita masuk berhasil ada kebanggaan tersendiri lah dibandingkan yang lain. Nah seperti itu sih. Terus mungkin biayanya lebih murah ya kan. Seperti itu sih. Oh jadi, tapi memang benar sih dari tadi yang kita wawancara itu rata-rata lebih ke biaya ya. Memang biayanya jauh lebih murah sih kayaknya ya. PTN dan juga masuknya itu juga agak lumayan sulit gitu karena kan mungkin idaman banyak orang gitu ya. Rebutan gitu enggak ini ya. Nah, kira-kira nih dari kamu sendiri gitu kan kamu ambil fakultas MIPA ya berarti nanti ya. Nanti kan mungkin akan menjurus ke statistika begitu ya. Nah, kira-kira prospek kedepannya untuk bekerjanya tuh kira-kira seperti apa gitu ya, Indra? Yang saya cari-cari di internet kira-kira analis data science segala macam sih. Cuman saya tidak terlalu mementingkan prospek jurusannya, cuman saya ingin masuk ke jurusan itu karena ingin membentuk pola pikir saya agar lebih benar gitu. Terus agar punya skill menganalisa karena saya pengen terjun di dunia saham dan untuk menjadi investor yang sukses
kita harus menganalisa perusahaan tersebut kan. Nah, Oh seperti begitu. Wah keren sekali nih teman-teman. Jadi dia memang suka banget nih dengan saham begitu ya. Dia suka analisa gitu. Terus juga ini apa jurusannya nih udah tepat banget kayak pilihannya. Jadi kalau dari apa paparan dari Indra tadi penjurusannya tuh udah tepat ya. Atau dia memilih fakultas MIPA dan juga nanti akan menjurus menuju ke statistika begitu teman-teman. Nah juga ini Indra berarti kita kan tahu ya sekarang itu kayaknya lagi era kayak gini gitu ya. Iya. Tadi kan kamu ada menyebut juga data science gitu ya. Nah data science tuh zaman sekarang tuh memang lagi ini ya, lagi booming banget ya gitu Iya, ya. betul. Terus juga beberapa juga memang teman saya tuh ada kerja gitu ya sebagai data science tuh memang juga analisis data, terus juga pekerjaannya tuh memang juga dibayar tidak kecil begitu ya. Jadi dibayar juga ya range-nya lumayan gitu. Jadi ya itu mungkin juga bisa jadi satu pilihan nanti kamu ya untuk menganalisis data gitu, menjadi seorang data scientist gitu. Wah, keren sekali nih teman-teman. Jadi bisa dicontoh ya Kakak Indra gitu ya. Buat adik-adik kelas nih yang kelas 10 boleh dicontoh nih Kakak Indra gitu ya, atau yang belum kenal Kakak Indra siapa. Nah, dia tuh dulu ketua OSIS terus sekarang udah masuk ke kampus ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Oke. Nah, terus juga nih kan yang kita tahu tadi ya. Saya kan tadi udah ada ngomong juga kalau misalkan PTN itu sulit banget gitu ya. Maksudnya kayak wah idaman banyak orang lah, apalagi kita sebagai swasta gitu kan. Kita agak sulit juga lah ibaratnya untuk masuk PTN gitu ya. Karena kan mungkin mereka lebih mengutamakan yang negeri terlebih dahulu ya. Nah kira-kira gitu kamu ada persiapan khusus nggak sih supaya kamu bisa lulus gitu? Lalu jalur itu, ada persiapan khusus nggak? Kalau persiapan sih saya ikut bimbel ya kan, Bimbel. untuk tadinya untuk buat SBMPTN. Karena kalau SNM kayak bonus lah ibaratnya, kalau kita ngarepin terlalu ngarepin SNM ya SBM-nya bakal males-malesan belajarnya. Oh gitu. Iya. Oh jadi kamu ikut bimbel gitu ya. Terus juga biasanya nih syarat-syarat untuk SNMPTN tuh kira-kira apa ya yang kamu harus persiapkan gitu? Mungkin nilai atau gimana gitu. Iya betul. Nilai, terus menurut saya yang paling pengaruh itu nilai sama sertifikat. Sertifikat ya? Oh nilai dan sertifikat. Sertifikat yang apa tuh? Kayak sertifikat apa? Seperti kamu nih ketua OSIS ada sertifikat itu pengaruh juga? Pengaruh. Saya masukin sih ketua OSIS, terus organisasi lain saya kan masuk organisasi wihara juga. Nah, jadi Terus, kamu masukin semua itu? Masukin semua. 3 sih maksimal. Oh 3 maksimal gitu. Kalau misalkan punya banyak itu pilih yang terbaik berarti Iya, ya? betul. Oh gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak gitu ya. Maksudnya kebanyakan. Terbingung pilihnya. Ya terbingung pilihnya gitu. Bagus. Wah, Indra nih kayaknya pengalaman organisasinya udah banyak gitu ya. Terus selain ketua OSIS dia juga ikut organisasi keagamaan gitu. Mulia sekali juga hatinya kayaknya. Terlihat dari wajah-wajahnya nih senyum-senyum terus dari tadi nih. Kayaknya hatinya mulia begitu ya. Teman-teman ya, deg-degan begitu ya. Oke. Berarti tadi nilai ya. Ya, jadi itu berarti dari awal itu nilai memang benar-benar harus dijaga ya. Betul. Dari semester berapa itu kira-kira yang dilihat itu nilainya? Dari semester berapa? Dari semester 1 sampai 5. Berarti sampai kelas 12 ya. Semester 1, semester iya. 1 ya. Betul. Itu nilainya ya. Oh. Hebat juga ya. Itu rata-ratanya harus berapa tuh kira-kira tuh? Ada gambaran nggak? Misalkan rata-rata harus 85 begitu. Biar bisa terus rata-rata harus 80, 8 berapa ya? Oh, kalau itu saya nggak cari-cari sih. Oh enggak, kurang tahu berarti ya. Oh, rata-ratanya. Yang penting intinya KKM lewat gitu ya. Di atasnya gitu ya. Kalau rata-rata dari Indra sendiri berapa tuh nilai rapot? Kalau nggak salah 89 apa 90-an, lupa saya juga. Wah. Rata-rata nilai rapot tuh teman-teman ya. Kalau ada 89 atau 90 tuh itu biasanya juara umum biasanya. Dapat juara umum ya? Ranking 2 sih di kelas. Di kelas. Gabungan IPA. IPA umum ya, ranking 2. Wah, umum nih teman-teman. Wah, udah keren ya tadi, terus udah suka saham, terus suka analisa gitu ya. Terus juga pokoknya intinya keren banget lah. Udah organisasinya banyak, pengalamannya, terus juga dapat ranking 2 umum gitu, juara 2 umum. Ini benar-benar prestasi yang ini banget nih. Keren lah ibaratnya dari Indra gitu ya. Nah terus juga nih Indra, kira-kira kamu dari SMA di sini ya? Apa SMP di sini? Dari SMP. SMP ya? Iya. Oh berarti udah 6 tahun ya di sini ya. Betul. Nah kira-kira kamu semenjak dari kamu SMP, SMA gitu, ada hal yang paling berkesan gak yang kamu ingat kira-kira di SMA gitu sehingga bisa membuat kamu kayak ibaratnya tuh kamu bisa lolos SNMPTN atau mungkin bisa menjadi Indra yang sekarang?
Em, Sepertinya ini deh aturan disiplinnya. Kan Atisa ada apa ya? 3 pondasi kalau nggak salah ya kan. Salah satunya disiplin. Nah menurut saya disiplin ini membuat apa ya? Jadi kalau belajar itu nyicil segala macam sih. Oh gitu. Jadi memang Atisa nih disiplin berarti ya dari ini. Wah, tuh teman-teman. Jadi buat kalian mau sekolah atau mau jadi kayak Kakak Indra nih, lolos SNMPTN gitu ya. Asik. Jadi ya kalian boleh tuh masuk ke Atisa di Pamkara gitu ya. Karena disiplin yang tadi yang udah dibilang sama Kak Indra gitu. Tapi memang berasa banget ya disiplinnya ya. Betul. Dibandingkan dengan sekolah kamu yang lama gitu ya. Betul. Oh, beda banget ya. Jadi memang Indra nih berarti berubah banget ya dari SMP sampai SMA gitu, sampai nanti mungkin dia akan ya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Terus juga Nindra, ini pertanyaan sih banyak dari teman-teman lah ya. Maksudnya dari warga-warga Atisa, juga dari adik-adik kelas gitu ya. Nah, kira-kira ada tips nggak? Adik kamu tips gitulah buat adik-adik kelas gitu. Kira-kira tips mungkin boleh bisa langsung dikasih tahu aja tipsnya. Misalkan kayak kamu jaga nilai atau apa gitu. Ya kalau bisa kalian itu jaga nilai, terus masuk, coba ikut berbagai organisasi, terus ikut berbagai lomba dah. Kalau kalian kalah nggak apa-apa, yang penting mentalnya kebentuk segala macam. Terus juga jangan lupa konsultasi, karena saya juga tadinya pilih apa namanya universitas lain, cuman akhirnya pindah ke ITB karena disarankan ke situ karena apa, banyak guru besar lah segala macam, jadi diarahin. Terus juga ikutin arahan sekolah. Kalau ditanya siapa yang mau SNM langsung ngambil kuotanya, jangan nunggu-nunggu nyampe habis deadline-nya segala macam sih. Gitu. Jadi pokoknya intinya kalau mau coba aja gitu ya. Jadi masalah dapat atau enggak belakangan berarti ya Andrea ya. Oh, kira berarti nih yang tadi saya dengar dari kamu tuh kayaknya SMPTN berarti ada kuotanya gitu ya? Betul. Oh ada. Jadi kalau dari Atisa dapat berapa tuh kuotanya? Saya lupa, yang penting karena Atisa kan akreditasi A, jadi Iya. 40% dari total siswanya. Oh 40% dari total siswa. Lumayan ya. Iya. Kalau misalkan angkatan kamu ada 60 berarti udah sekitar 20-an ya yang dapat ini akreditasinya A. Wah bagus tuh. Tadi Indra ada menyebutkan tuh SMA Atisa di Pamkara akreditasinya A teman-teman. Nah jadi ya kalian udah nggak usah bingung-bingung lagi ya. Jadi udah disebutkan kalau kalian buat yang tanya-tanya tuh SMA Atisa akreditasinya apa A. Tadi udah dijawab sama Indra ya. Nah terus juga Indra tadi kan kamu bilang kayak harus jaga nilai, terus juga harus ikut-ikut organisasi gitu ya. Nah kira-kira dari kamu sendiri gitu, gimana sih caranya kamu tuh menghilangkan jenuh lah, ibaratnya kan pasti kamu ada jenuh lah ya. Kayak misalkan antara belajar, terus kamu organisasi, terus kamu mungkin belajar lagi, organisasi lagi gitu kan. Terus kamu juga harus persiapan diri sama bimbel kan tadi kamu bilang. Nah itu gimana sih cara kamu ngilangin jenuhnya gitu, supaya kamu biar tetap semangat gitu. Kalau saya sih, saya pernah cobain semuanya, kerjain sekaligus, bimbel, terus OSIS, terus sekolah, kayak apa ya, nggak dipilah-pilah waktunya gitu. Nah itu menurut saya, wah otak saya kepecah-pecah sih itu, lagi bimbel, ngedengerin guru ngejelasin, tiba-tiba kepikiran, oh OSIS, seminggu lagi ada acara. Nah dari menurut saya, kalau bisa diberesin dulu satu hal, jadi biar nggak kepikiran lagi lah satu hal itu, yang lainnya. Berarti lebih ke time management. Iya betul. Jadi manajemen waktunya kalian udah harus pinter-pinter juga gitu. Karena nanti kalian udah mau kuliah gitu, jadi kalian harus pinter-pinter juga time management. Terus juga satu lagi nih, tadi saya menarik gitu. Kamu ada menyimpulkan tentang apa? Menyebutkan ya, maksudnya lomba begitu ya. Nah, dari kamu sendiri ikut lomba apa tuh? Kira-kira dulu. Saya sih sering ikut lomba matematika, cuman ya nggak pernah menang sih. Waduh, lomba matematika nih teman-teman. Wah, ini suatu yang walaupun kamu nggak pernah menang tapi itu keren banget loh, Dra gitu. Saya aja gitu matematika yang nggak suka, Dra, jujur aja. Jadi ini sih ngomong jujur aja nih, mungkin ada yang nonton nih guru-guru saya matematika nih, wah Rian nih kayaknya nih nggak suka matematika gitu ya. Tapi itu keren banget loh, walaupun nggak pernah menang itu matematika loh teman-teman. Itu lomba yang benar-benar sulit gitu ya, apalagi buat anak-anak seumuran Indra gitu, itu sulit banget gitu. Cuma matematika aja, Indra? Atau ada yang lain mungkin? Itu kan dari sisi akademik, non akademik gitu nggak ada, Indra? Kira-kira? Mungkin kayak menggambar, musik atau apa? Kalau menggambar mah itu pas TK sih. Oh pas TK ya, malah jauh banget ya. Udah hilang bakatnya. Udah hilang bakatnya gitu ya. Jadi pas SMA ini lebih ke itu ya, apa betul. Matematika gitu ya. Berarti ini anak matematika nih. Udah
cocok banget lah ibaratnya ya. Kalau kata orang sekarang tuh bahasa gaulnya tuh cucok teman-teman. Jadi dia udah cucok banget nih masuk ke Fakultas MIPA. Kira-kira Indra ada yang mau disampaikan mungkin ke guru-guru, orang tua atau adik-adik gitu. Mungkin ucapan terima kasih atau apa gitu ya. Mungkin boleh diucapkan atau mau di sini silahkan. Terima kasih kepada semua orang yang telah berpengaruh terhadap hidup saya. Terima kasih telah mendukung dan mensupport selama ini. Mungkin Terima kasih ya. Jadi, nah terus juga nih kan tadi kamu ada sebut juga nih. Kita dari tadi nyebut adik kelas gitu ya. Terus juga mungkin teman-teman, saudara, keluarga. Nah kira-kira untuk guru-guru nih kira-kira, kamu ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin terutama buat bapak ini yang nonton makasih banyak, buat ibu ini yang nonton makasih banyak gitu. Gimana tuh? Kira-kira ada? Mungkin boleh langsung. Saya ke semuanya aja paling ya. Ya boleh, ke semuanya juga nggak apa-apa. Terima kasih kepada guru-guru semuanya, terutama telah membimbing saya di kelas ya kan. Terus juga telah membantu saya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan OSIS. Kan guru-guru itu sering membantu saya koordinasi dengan murid, terus sering saya minta menjadi juri. Terima kasih telah berkontribusi terhadap kesuksesan acara OSIS. Nah, seperti itu. Oke, wah. Bagi Bapak Ibu guru ya, Indra ini sangat mengapresiasi sekali bantuan dari kalian semua Bapak Ibu guru ya, terutama di acara OSIS dia, terus juga untuk membimbing Indra sendiri ya untuk bisa sampai seperti sekarang. Nah terus juga nih Indra, untuk sekarang kan kita lagi pandemi nih ya. Nah terus juga udah setahun setengah kayaknya ya, kita udah ini ya. Ini kamu berarti kelas 12 full ya? Online ya? Iya betul. Full online berarti kelas 12 ya. Jadi dari kelas 12 tuh belum pernah masuk sama sekali. Belum pernah. Oke. Nah, kemarin gimana tuh Ndra mengatasi kejenuhan masa-masa online? Kan keluar nggak boleh ya kan. Terus mau ketemu teman juga nggak boleh gitu kan. Nah, itu gimana tuh mengatasin kejenuhannya gitu? Paling kita ini aktif ngobrol sama teman di chat aplikasi chatting ya kan. Yeah. Jadi kita itu bukan mencari keseruan, cuman membuat keseruan tersendiri bersama teman-teman. Sama teman-teman gitu ya. Karena kan pasti juga teman-teman juga jenuh lah ya di rumah ya gitu kan. Semua lah kita juga jenuh gitu, apalagi ya kita sebagai siswa juga pasti jenuh banget, apalagi udah setahun gitu di rumah gitu ya. Terus juga matanya tiap hari depan laptop gitu ya. Belajarnya dari pagi ya Andre. Kayak biasa gitu belajarnya. Apa ada sedikit perbedaan? Kalau belajar iya seperti biasa. Seperti biasa, iya. Kayak offline gitu ya. Tapi iya. Ini bedanya online. Cuman kan karena kelas 12 saya harus mempersiapkan SBM juga. Iya. Jadi habis pulang sekolah les langsung terus belajar lagi. Oh gitu. Lesnya juga online juga itu? Iya, betul. Oh. Ini bener-bener strong ya, teman-teman. Jadi dia benar-benar orang yang kuat ya Indra ya. Jadi udah dari pagi sampai sore belajar online, terus lanjut sorenya itu les lagi online gitu. Wah. Mantap, ini boleh ditiru ya adik-adik ya, maksudnya semangatnya dari Kak Indra ini atau maksudnya jiwa berjuangnya Indra itu kalian udah boleh tiru banget gitu, boleh kalian lihat gitu ya tadi sesuai dengan apa yang udah disebutkan gitu ya ke si Indra, dari Indranya sendiri gitu ya. Ya Indra mungkin itu aja sih Indra dari kita gitu ya. Saya pribadi mewakili keluarga besar Sekolah Dasar IPA Mekara mengucapkan selamat sekali lagi atas kelulusan kamu masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SBMPTN, dan juga semoga nantinya kamu berhasil meraih cita-cita kamu di sana. Terus juga ya seperti tadi yang dibilang kamu mau analisis, terus kamu suka saham gitu ya, semoga nanti kamu bisa menjadi investor yang besar gitu ya. Siapa tahu satu saat Atisa investor Indra Putra Lohananta gitu ya. Wah, alumni SMA Atisa di Pemkara angkatan ke-13 investor gitu kan namanya gitu ya gitu ya. Ya. Nah jadi siapa tahu nanti Indra bisa menjadi salah satu investor yang besar gitu ya Indra ya. Semangat buat kamu tetap berjuang dimanapun kamu berada gitu ya. Mungkin sekarang kamu nanti nggak di Tangerang, mungkin nanti kamu pindah ke sana ya. Pokoknya ingatlah, maksudnya jaga nama baik keluarga, jaga nama baik diri sendiri, terus juga jaga nama baik sekolah di Pemkara tentunya di sana. Baik Indra, sekian dari kita. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Tetap jaga kesehatan Indra ya. Oke, baik. Oke, sampai jumpa di undangan kita berikutnya. Oke, dadah.